Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan dalam video ini saya akan tunjukin ke kalian gimana caranya pakai aplikasi editing foto yang gratis dan powerful seperti ini. Buat kalian yang sampai saat ini masih bertahan pakai aplikasi Adobe berbayar atau masih pakai Adobe yang bajakan, wajib tontonin video ini sampai habis. Ya, buat kita yang sehari-hari kerja jadi editor, utamanya yang kerja di dunia desain grafis dan editing foto, gak bisa pungkiri kalau aplikasi-aplikasi dari Adobe itu betul-betul powerful banget. Apalagi dengan Adobe Firefly-nya, yang mana semua aplikasi Adobe bisa terintegrasi dengan add-on Generate AI yang sangat powerful dan ngebantu banget mempercepat kerjaan kita sebagai editor. Sayangnya, Adobe gak gratis. Kita mesti bayar sekitar 500 ribuan per bulan untuk satu aplikasi Photoshop aja. Dan akan mendapat potongan yang lumayan kalau berlangganan langsung selama setahun. Alternatifnya mungkin ya banyak yang pakai versi tani ya, yang mana versi ini nggak akan dapetin full add-on sebagaimana versi originalnya. Nah, di sini saya akan tunjukin aplikasi alternatif selain Photoshop yang benar-benar punya power banget untuk beragam kebutuhan desain grafis. Karena aplikasi ini punya add-on generatif AI yang bisa digunakan sebagaimana Adobe Firefly. Ya, ini adalah Krita dengan add-onnya Krita AI Diffusion. Langsung aja saya akan tunjukin gimana cara download dan installnya. Pertama, tentu aja kita bisa buka official websitenya. Kita bisa cari di Google dengan masukkan keyword Krita. Maka nanti kita akan dibawa masuk ke dalam websitenya seperti ini. Di sini kita bisa lihat beberapa informasi tentang Krita, sekilas fitur-fitur serta developernya. Untuk mendownload, klik tab download, kemudian di sini kita bisa lihat Krita juga nyediain versi portable. Kemudian ada juga untuk macOS dan ada pula versi Linux-nya. Kita klik window installer, maka proses download akan berjalan hingga selesai. Bila selesai, kita bisa langsung buka installernya dan install ke dalam PC kita. Untuk prosesnya di sini kita bisa ganti di drive mana kita akan install Kritanya. Kemudian klik next, terus hingga instalasinya selesai. Selanjutnya kita akan buka Kritanya melalui shortcut yang ada di desktop seperti ini. Dan inilah dia tampilan awalnya. Langkah kedua, kita akan menginstal plugin Krita AI Diffusion-nya. Seperti biasa, kita buka Google, kemudian ketikkan Krita AI Diffusion. Kemudian kita pilih halaman GitHub yang ada di bagian atas sendiri. Kemudian di sini kita bisa baca informasi serta fitur-fitur yang ada di dalam pluginnya ini. Di bagian galeri ada beberapa informasi detail yang lebih banyak lagi. Nah, untuk mendownload kita scroll ke atas lagi, kemudian pilih version, kemudian pilih download Krita AI Diffusion 1.29.0.zip. Maka proses downloadnya akan muncul seperti ini. Kemudian di sini biar lebih mudah, file downloadnya kita taruh aja di desktop. Kemudian kita bisa buka aplikasi Kritanya, kemudian pilih tool, kemudian pilih script, kemudian pilih import Python plugin from file. Lantas pilih aja plugin Krita AI Diffusion yang sudah kita download tadi. Kemudian pilih open, dan bila muncul notifikasi seperti ini, pilih yes. Kemudian kita bisa tutup Krita dan buka kembali. Selanjutnya bila Krita udah terbuka, kita bisa create new image hingga nanti muncul workspace Kritanya seperti ini. Kemudian kita pilih setting, kemudian pilih Docker dan centang opsi AI image generation-nya. Maka di pojok kanan nanti akan muncul Doc AI image generation-nya. Selanjutnya di AI image generation-nya kita pilih configure. Maka nanti akan muncul menu configure image diffusion seperti ini. Di sini kita perlu melakukan beberapa setting dulu sebelum menggunakan plugin-nya. Pada opsi server configuration, kita punya beberapa pilihan. Buat kalian yang nggak punya GPU Nvidia di PC atau laptopnya, kalian bisa menggunakan server online service yang disediakan di sini. Servernya sendiri menyediakan opsi berbayar dengan tarif $10 per 5.000 token. Dengan penjelasannya, per image itu yang resolusi 1024x1024 itu dikenain tarif 5 token. Kalau resolusinya di bawah itu, maka tokennya akan semakin kecil. Jadi kalau misalkan kita gunakan semua tokennya untuk mengenerate gambar dengan resolusi 1024x1024, kita bisa menggenerate gambar hingga 1000 image. Ini jauh lebih murah daripada di Midjourney, yang mana tarif Midjourney adalah di kisaran Rp150.000 dengan hanya mendapatkan 200 kali generate image saja. Tapi buat kalian yang udah pakai VGA Nvidia, kalian nggak perlu pakai opsi online cloud server ini, karena kalian bisa membuat server lokal di PC atau laptop yang kalian punya. Dan ini gratis, hanya butuh koneksi internet aja untuk mendownload model dan konfigurasinya. Untuk VGA minimal yang bisa dipakai di sini sebenarnya nggak ada info langsung, hanya saja karena base dari plugin ini adalah Comfy UI. Di beberapa forum itu kita coba cari, ada yang menginformasikan bahwa beberapa penggunanya menggunakan VGA jadul sekelas GTX 1050 Ti dan ternyata masih bisa dipakai untuk mengenerate image di plugin AI Krita ini. Nah, intinya itu semakin bagus VGA Nvidia-nya, maka akan semakin baik. Semakin RTX, maka semakin jos performanya.
Oke, bila kita belum pernah menginstal Comfy UI untuk pertama kali di PC kita bisa pilih local manage server seperti ini. Di server path kita bisa ubah di mana kita akan naruh servernya. Contoh, di sini saya taruh di F, kemudian saya kumpulkan di dalam folder program Krita-nya. Saya beri nama foldernya Comfy UI, kemudian select folder. Kemudian di sini kita bisa pilih beberapa opsi, ada use CUDA untuk pengguna Nvidia, ada pula run on CPU serta DirectML. Namun untuk dua opsi ini nggak terlalu direkomendasikan untuk saat ini karena prosesnya jauh lebih lambat. Kemudian pada bagian workload kita bisa pilih mau pakai model Stable Diffusion 1.5 atau mau pakai yang Stable Diffusion XL. Tapi kalau kita mau pilih dua-duanya juga bisa, kita tinggal check out aja kedua opsi tersebut. Lantas di bawahnya lagi ada recommended checkpoint. Kita bisa pilih aja beberapa model yang sudah direkomendasikan atau bisa pilih sendiri mana yang kalian suka. Namun kalau space di laptop kalian masih luas dan internet kalian kuotanya juga masih banyak, kalian bisa check out aja semua modelnya. Kemudian di bagian upscaler kita check out aja semua opsinya, begitu juga di opsi ControlNet Extension, kita cek aja semuanya. Di bagian ControlNet for SDXL ini juga saya centang semua pilihannya. Kemudian kalau sudah kita klik OK, maka nanti plugin akan mendownload otomatis semua opsi yang sudah kita tambahkan tadi. Biarkan aja proses ini nggak beres, prosesnya sendiri akan memakan waktu sesuai dengan jumlah model yang kita pilih. Dan akan bergantung juga pada speed koneksi internet kita. Nah, bila semua udah terdownload, kadang kita itu perlu merestart Krita-nya terlebih dahulu dan membukanya kembali. Oke, di sini saya akan contohkan beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan Krita AI Diffusion ini. Di sini saya punya sebuah foto yang saya download di internet. Ingat ya, ini fotonya bukan hasil generate AI. Jadi foto asli yang di-upload di internet dan penampakannya seperti ini. Di sini misal kita mau nambahin objek di foto ini, kita bisa pilih selection tool, kemudian seleksi aja bagian mana yang ingin kita masukin objek ke dalamnya. Saya coba seleksi saja bagian pinggir di sini. Kemudian setelah diseleksi, kita ke Dock AI Diffusion-nya, kemudian pilih modelnya terlebih dahulu. Di sini kita pakai Cinematic Photo XL, kemudian kita bisa atur-atur opsi strength-nya sesuka kita. Kita bisa coba-coba mainin sendiri mana yang paling pas. Kemudian kita masukin prompt di sini. Contohnya di sini saya masukin prompt Children and Women Running in Beach. Setelah itu kita klik Refine atau Generate. Nah, maka nanti akan muncul objek Women and Children seperti ini. Nah, tapi ini sepertinya kurang strength, jadi saya akan naikin strength-nya ke 85%. Terus kita refine lagi. Nah, sekarang gambarnya jadi lebih detail dan jelas. Di sini objek anak dan perempuan yang berlari itu akan otomatis tersinergikan ke objek gambar aslinya seperti ini. Keren kan? Hehe. Nah, kita kasih contoh lagi, misal kita seleksi bagian yang ini. Kita akan coba masukkan objek pula. Jadi di prompt ini kita tulis Skull Island. Kemudian klik refine. Dan inilah dia hasilnya. Jadi muncul pulau yang tampak real dan match sama gambar aslinya. Kita bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi kita. Nah, selain untuk generate AI image atau generate AI ke blank space, Krita AI ini juga powerful banget buat kalian yang suka drawing atau menggambar. Di sini saya kasih timelapse aja ya sambil saya jelasin dikit-dikit. Karena untuk drawing seperti ini memang perlu belajar tentang Stable Diffusion secara khusus. Kalian bisa cari di internet, banyak banget yang bikin tutor drawing di Krita AI Diffusion. Jadi ini kita coba gambar di blank space, kita pakai mouse biasa ini gambarnya, jadi garis-garisnya itu nggak bisa bagus. Kalau mau bagus bisa pakai mouse pen wireless atau pen tab. Di sini kita pakai fitur Regin. Jadi fitur ini bisa bikin layer kayak di Photoshop, kemudian masing-masing layernya itu kita bisa gambarin objek yang mana dia akan generate gambar ngikutin alur brush yang kita sapukan di workspace-nya seperti ini. Jadi kita gambar langit dengan warna biru, maka nanti hasil generate AI-nya akan ngikutin alur model sapuan brushnya beserta warna yang kita masukin. Ini keren banget. Jadi buat kalian yang nggak bisa gambar itu bisa jadi jago kalau pakai fitur yang satu ini. Hehe. Jadi setelah image sesuai, kita bisa upscaling dulu biar gambarnya jadi lebih bagus. Dan hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Gimana? Keren kan? Jadi gimana nih? Kalian udah tertarik dengan aplikasi gratis yang satu ini? Buruan cobain sekarang juga. Ya, walaupun memang kita harus modal pakai GPU Nvidia tentunya, tapi menurut saya ini keren dan game changer banget. Apalagi ini free alias gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. So, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.